Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin telah saya jelaskan berkaitan dengan bagaimanakah cara penyelesaian proses hukum anak di bawah usia 12 tahun. Sekarang saya akan membicarakan bagaimana tahapan prosesnya, tahapan proses dalam pengambilan keputusan untuk anak yang bermasalah hukum di bawah usia 12 tahun. Jadi langkah yang pertama adalah ketika proses pengambilan keputusan anak di bawah 12 tahun itu akan melibatkan yang pertama penyidik, kemudian yang kedua adalah pembimbing kemasyarakatan, yang ketiga tentunya adalah pekerja sosial. Jadi langkah-langkah tahap proses untuk pengambilan keputusan tersebut adalah yang pertama, rapat koordinasi tersebut dibuka oleh penyidik dengan perkenalan para pihak yang hadir. Penyidik kemudian menyampaikan maksud dan tujuan rapat koordinasi atau rakor tersebut serta tata tertib rakor untuk disepakati oleh para pihak yang hadir. Kemudian yang kedua, penyidik menjelaskan susunan acara rakor. Yang ketiga, penyidik menjelaskan berita acara interview. Yang keempat, penyidik memberikan kesempatan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk menjelaskan hasil penelitian kemasyarakatan dan rekomendasinya apa. Yang kelima, kemudian penyidik memberikan kesempatan kepada pekerja sosial profesional untuk menjelaskan laporan sosialnya serta program intervensi yang direkomendasikannya. Yang keenam, penyidik wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengarkan keterangannya, orang tua atau wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Korban, anak korban, orang tua, wali dapat memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkannya. Kemudian yang ketujuh, bila dipandang perlu, penyidik dapat memanggil pihak lain seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, guru atau ahli untuk memberikan informasi keterangan untuk mendukung pemenuhan data dan informasi untuk pengambilan keputusan tersebut. Yang kemudian tahap berikutnya, yang kedelapan, bila dipandang perlu, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dapat melakukan pertemuan terpisah atau yang disebut kaukus dengan para pihak termasuk anak atau korban atau juga saksi. Yang kesembilan, penyidik menuangkan hasil rapat koordinasi dalam berita acara rapat koordinasi tersebut. Yang kesepuluh, dalam menyusun berita acara perlu diperhatikan agar hasil rapat koordinasi tidak bertentangan dengan hukum, agama, keputusan masyarakat, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Itulah tahap proses dalam pengambilan keputusan untuk anak yang bermasalah hukum di bawah usia 12 tahun. Jadi yang perlu diperhatikan ketika dilakukan pengambilan keputusan, tetap harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, dan laporan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015, terutama pasal 69 ayat 1. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan jangka waktu paling lama. Harus memperhatikan paling lama waktunya adalah 7 hari terhitung sejak tanggal dimulainya rapat koordinasi tersebut. Dan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut disampaikan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk dimintakan penetapannya. Kemudian oleh ketua pengadilan negeri membuat penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan penetapan keputusan tersebut.
Hal ini didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Pasal 77 sampai 79. Demikian, tetap jaga anak-anak kita, tetap didik anak-anak kita dengan baik, karena bagaimanapun anak-anak kita tersebut adalah harapan untuk masa depan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.